bulan Suro, atau menyambut Tahun Baru Jawa 1956, Agustus tahun 2022 tahun Masehi. Ratusan bungkus nasi sakral dibagikan kepada warga. Atau dalam bahasa Jawa disebut andung seguruwet. Dipercaya, nasi ini membawa simbol untuk tolak balak, atau menghindari masalah pelik di tahun baru yang akan dilalui. Lalu mengapa harus nasi ruwet? Dan seperti apa keistimewaan dan makna nasi ruwet tersebut? Menurut spiritualis wanita asal Solo, Jateng ini, yaitu Ibu Sri Sapawi, memasuki tahun baru Jawa nanti, situasi dan kondisi di wilayah Nusantara masih akan dihadang dengan banyaknya masalah sosial dan politik berskala nasional. Atau jika orang Jawa menamai dengan istilah zaman yang masih ruwet, apalagi menghadapi pemilu 2024 seperti sekarang, tentu banyak manuver politik dilancarkan. Sebagian tentu saja manuver politik kotor, dan imbasnya tentu masalah keruwetan yang tidak berpihak kepada wong cilik atau rakyat kecil. Artinya zaman yang penuh dengan masalah rumit, pelik, serta sulit untuk diurai atau dicari jalan pemecahannya. Namun sebagai orang Jawa yang memahami serta menganut filosofi ora gumunan, atau tidak heran, ora kagetan, atau ora terkejut, serta ora aleman, atau senang dimanja, dipuji, maka wajib bagi orang Jawa untuk berikhtiar, atau berusaha semaksimal mungkin menghindari segala bentuk masalah keruwetan sosial tersebut. Banyak cara dilakukan, baik dengan cara spiritual ataupun cara konvensional. Tujuannya untuk memperkuat karakter serta mempertebal keimanan, atau dengan cara mengembangkan potensi diri dan keluarga. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan ritual sakral sebagai simbol menolak segala bentuk-bentuk bencana keruwetan tersebut. Sebenarnya banyak sekali ritual sakral untuk menolak segala bencana keruwetan tersebut. Namun untuk menyambut Tahun Baru Jawa ini, saya memilih untuk mengadakan sedekah nasi ruwet kepada warga yang menerimanya. Terang Ibu Sri Sapawi pada malam menjelang 1 Suro kemarin, tanggal 29 Juli tahun 2022. Menurut Bu Sri, sedekah nasi ruwet tersebut memiliki banyak sekali simbol dan makna. Jika dilaksanakan dengan niat yang ikhlas, sungguh-sungguh serta kemantapan yang besar, simbol atau makna tersebut dipercaya bisa merasuk dalam diri manusia sebenarnya. Sehingga mereka bisa memiliki keyakinan diri, serta kemantapan batiniah dalam menapaki atau melalui hari-hari berat di tahun baru nantinya. Nasi ruwet sendiri dinamakan demikian, karena memang tujuannya untuk menangkal keruwetan dalam hidup. Khususnya dalam menyongsong Tahun Baru Jawa, dalam nasi ruwet sendiri terdapat beberapa bahan menu yang memiliki banyak makna spiritual. Di antaranya sayur asem-asem, yang isinya lombok hijau, tempe, ragi atau serundeng, serta ikan asin atau gereh. Lombok hijau, diartikan bahwa zaman sekarang banyak sekali orang pintar atau pandai, namun dalam kesehariannya justru bertindak sebaliknya, atau justru menjadi bodoh. Karena sering membutakan diri dengan realita sosial yang ada, maka, jika menjadi orang pintar harus tahu bagaimana seharusnya bertindak, pun jika merasa masih bodoh, juga harus tahu bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak. Sementara ragi atau serundeng dari bahan kelapa yang rasanya manis, artinya seru-seru nenek enteng-entengan. Atau banyak hal menjadi ramai kalau memang terasa menguntungkan. Lalu ikan asin atau gerah dalam bahasa Jawa artinya segerenek sareh. Atau bisa diartikan bahwa segala sesuatu atau masalah hidup akan terasa segar dan ringan jika manusia bisa sabar, atau mengendalikan diri dan emosi. Namun lepas dari semua makna dan simbol nasi ruwet, saya tetap berdoa dan berharap agar semuanya nanti selamat dan tidak ada bencana apa-apa yang berarti. Khususnya bagi masyarakat kebanyakan yang biasanya selalu menjadi korban akibat situasi atau dinamika zaman yang ada, tutur Bu Sri Sapawi sesaat sebelum menggelar upacara andung seguruwet di depan rumahnya. Selain nasi ruwet juga disebar hudik-hudik atau sedekah sesaji dari bahan-bahan hasil bumi yang masih mentah. Misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, jagung, del. Juga masih ditambah lembaran-lembaran amplop berisi uang ratusan ribu rupiah. Semua udik-udik yang disebar itu, bebas menjadi rebutan atau dimiliki oleh siapa saja warga yang hadir di lokasi ritual andung seguruwet digelar. Makna dari sesaji udik-udik tersebut adalah memberikan berkah kembali kepada alam semesta sekaligus kepada sesama manusia sendiri. Simbol memberi keberkahan tersebut juga bermakna wujud syukur atas segala limpahan rezeki dan berkah yang melimpah selama ini. Baik rezeki berupa sandang, pangan, papan, serta rezeki-rezeki lain yang dibutuhkan manusia selama hidupnya. Terutama bagi si pemberi atau si pelaku sedekah udik-udik tersebut, bisa memberikan rasa kebahagiaan tersendiri bisa berbagi rezeki kepada sesamanya. Karena setiap kita bisa membagi rezeki, tentu rezeki kita tak akan berkurang. Dan justru malah bisa berlimpah-limpah lagi oleh limpahan alam semesta atau Tuhan Yang Maha Esa. Ujar Bu Sri kembali, berkaitan dengan tradisi berbagi nasi ruwet tersebut, sebetulnya tidak harus digelar menjelang Tahun Baru Jawa.
namun menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Atau dalam bahasa Jawa kahanan zamane, di mana jika kahanan zaman sudah dianggap pelik atau ruwet, maka tradisi Andung Sego Ruwet itulah digelar kembali. Busri sendiri mengaku mendapatkan gagasan menggelar Andung Sego Liwet tersebut, karena wangsit atau petunjuk gaib yang didapatnya. Terutama dikala ia sedang bersemedi atau melakukan olah spiritual dengan cara kungkum atau berendam di sendang-sendang suci di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bahkan menjelang bulan Suro di tahun ini, ia juga mendapat petunjuk gaib yang sama saat melakukan ritual semedi singkat di dekat kandang tua, atau kandang asli dari kerbau Kiai Slamet Kraton Surakarta. Karena kebetulan, letak kandang kerbau itu tak jauh dari rumahnya. Hanya terpaut sekitar 50 meter saja dari rumahnya di kawasan Pasar Gading, Surakarta. Sesuai pakem kraton, menjelang kirap malam 1 Suro, biasanya kerbau atau Mahesa Kiai Slamet yang akan ikut kirap pusaka, tentu akan ditempatkan terlebih dahulu di kandang aslinya tersebut. Tujuannya untuk membekali sang kerbau agar benar-benar tampil prima ketika mengikuti kirap nantinya. Baik secara fisik ataupun secara spiritual, Busri juga tidak mengingkari bahwa apa yang dilakukannya itu, masih banyak yang menganggap sebagai tindakan sesat atau musyrik. Namun ia percaya bahwa apa yang dilakukannya sesuai dengan ajaran leluhur Jawa. Sehingga tradisi berbagi dengan penguasa alam semesta, roh gaib juga dengan sesama manusia tersebut, justru dianggap menjadi kearifan lokal yang luhur. Serta wajib diuri-uri atau dijaga kelestariannya demi kebahagiaan anak cucu kelak. Busri yang mempunyai nama lengkap Ratu Ayu Megarung Dewi Sri Sapawi dan kini berusia 59 tahun ini, berharap semoga di tahun baru Jawa nanti, semua bisa terhindar dari semua bencana, serta masalah-masalah sosial, ekonomi, atau politik yang cukup pelik dan ruwet. Sumber, majalah Kisahnya. Niki ketinggalan nggih kirang sae. Masalahe kirang sae niki nggih anu napa kahanan nggih. Tegese kirang sae. Kirang Sing percaya kalih niku kan kata sing ngandhake nek tahayul ngoten. Kula krungu dhewe masalahe. nggih. Terus wong percaya karepe ra karepe nek kula niku masalahe kan tradisi Jawa. Nggih. Nguri-uri tradisi Jawa. Nek kula Ruwet. sekol ruwet niku tulak balak kalih dik-dik sekol ruwet mergone genek iso enek keruwetan ngoten lah. Oh, ngoten. Nggih. Napa mawon niku Bu, sekol ruwet niku? Sekol ruwet niku mengke isine niku asem-asem. Terus niku lombok ijo. Dikei tempe nih kali. Nika. Terus kalih dikei ragi, kalih greh. Terus Niku maknane nek lombok ijo niku karena kan sakniki kathah jane wong pinter kathah, tapi kathah sing bodho. Wong bodho iku kudu piye? Niku artine niku wae. Terus nek sing serundeng niku sakniki serune nek enteng-entengan. Kayak nggih ra. Terus nek greh niku segere nek sarep. Niku. oh, Muga-muga nggih selamat boten enten napa-napa. Dik-dik sebar kok,